Alleluia, 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 alleluia. Tuhan pasti datang, Ia datang dengan megah, dan mata para hambanya akan berseri-seri. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk, Bapak-bapak yang terkasih. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, masa Advent merupakan suatu sukacita dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Karena masa Advent merupakan masa penantian yang begitu panjang bagi orang-orang yang mendapatkan kabar. Tetapi bagi kita yang sudah menerima kabar itu dari para rasul, masa Advent ini adalah sesuatu yang singkat. Dalam masa yang singkat ini dibagi dalam 4 pekan. Masa Advent pertama ini kita benar mengolah diri kita untuk mempersiapkan diri kita supaya layak dan pantas untuk menghadirkan Yesus Kristus, terutama di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, dan di dalam dunia ini. Maka masa Advent, minggu Advent pertama itu dibuka dengan tahun liturgi baru, yaitu tahun ini adalah tahun A, ya. Jadi masa Advent itu adalah tahun baru liturgi bagi gereja universal dan teristimewa bagi gereja Katolik. Sedangkan gereja-gereja yang lainnya menyesuaikan seturut dengan kalender masing-masing yang ditetapkan oleh gerejanya. Pada masa Advent ini adalah suatu masa yang penuh sukacita dan penuh refleksi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah saya harus merayakan Natal di tempat ini? Bagi bapak-bapak yang mungkin baru masuk di tempat ini. Ya, mungkin bapak-bapak yang sudah sekian lama, ada yang beberapa tahun, sudah merayakan Natal di tempat ini, ada yang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, tergantung masa ya, yang diberikan negara kepada kita.
Bagi yang baru mungkin bertanya-tanya di dalam dirinya, apakah masa ini merupakan suatu masa yang benar-benar harus menjadi titik di mana kita bertobat dan berbalik kepada Allah secara murni. Bacaan dari kitab Yesaya menjelaskan suatu makna yang luar biasa. Yesaya menubuatkan akan lahir keturunan Isai, seorang yang dipenuhi roh Tuhan. Ia akan datang menghakimi orang lemah dengan adil. Selain itu, ia juga akan membawa kedamaian. Orang yang dinubuatkan itu adalah Yesus. Mengapa disebut dengan tunggul Isai? Kita tahu Daud itu adalah anak dari Isai. Jadi ketika Samuel memilih 7 anak, rupanya Isai menyembunyikan 1 anak. Anak ini mukanya kemerah-merahan dan mukanya seperti perempuan, ayu. Tetapi dia lelaki, dialah Daud. Jadi 7 anak yang gagah itu diperlihatkan kepada Samuel. Lalu Samuel bilang, masih adakah anak yang 1 lagi? Oh, masih ada, katanya. Dia mengembalakan kambing domba di padang gurun. Dan kita tahu Daud ini, ya, selain dia adalah seorang gembala, dia menjaga kawanan domba-dombanya dengan baik, dan dialah yang mengalahkan Goliat dengan umban batu. Jadi umban itu semacam ketapel, ya, tapi bukan ketapel, diayun-ayunkan. Lalu dia memilih, ya, batu yang paling keras di dasar sungai. Akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Ya, Goliat mengutuki dirinya. Anjingkah aku ini, katanya. Masa kau kasih orang seperti ini ngelawan aku, katanya. Ini sering kita mengutuki diri kita sendiri. Ya kan? Dikasih makan oleh negara. Ya kan? Ini sama kayak Goliat. Goliat yang merasa sombong. Ya kan? Kita kalau tidak dilayani dengan baik kan kita marah. Ya kan? Lalu mengutuki diri kita sendiri kan? Ini yang terjadi dengan banyak orang yang diberkati lalu menjadi kutukan bagi dirinya sendiri. Jadi dia sudah mengutuk dirinya sebagai anjing. Anjingkah aku ini, katanya. Sehingga orang Israel tidak ada yang gagah perwira menghadapi aku, katanya. Maksudnya dia mau meremehkan, tapi dia mengutuki dirinya. Nah, dalam bacaan kitab Yesaya di bab 11 ayat 1 sampai 10 ini, pada akhir zaman sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini semacam suatu peribahasa yang luar biasa. Pada akhir zaman. Orang selalu mengatakan akhir zaman itu kiamat. Bukan. Akhir zaman itu adalah suatu masa di mana kita, ya, orang-orang di dunia ini akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Jadi ada yang sampai salah mengartikan akhir zaman. Lalu buat sekte hari kiamat. Ya kan, mati bersama, ngumpulkan harta bersama, lalulah 200 orang nunggu kiamat, tidak jadi-jadi. Rumah sudah digadai, ya. Itu terjadi dengan orang di daerah Landak tuh. Pergi ke Jakarta katanya mau kiamat, lalu tidak jadi kiamat, dah beberapa tahun ini tidak jadi kiamat kan. Kiamat bagi dia, rumahnya hilang. Ya. Pendetanya sudah di blacklist kalau tidak salah tuh. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan, oh akan terjadi kiamat, ini dan itu kan sebenarnya suatu tanggapan yang negatif terhadap sukacita. Karena kiamat itu adalah menyelesaikan tugas di dunia ini saja sudah kiamat kecil. Mati itu kan kiamat kecil bagi kita. Tidak bisa berbuat apa lagi. Mau buat apa lagi kita kalau udah mati? Bagi orang beriman mati itu, ya, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagi orang tak beriman mati itu habis.
Jadi banyak yang bertanya, surga dan neraka itu apakah suasananya sama? Ya pasti sama suasananya. Yang membedakan, neraka tidak akan berjumpa dengan Tuhan Allah sampai kapanpun. Surga akan berjumpa dengan Allah dan memuji dan memuliakan Allah selama-lamanya. Memang itu sudah dijelaskan oleh Yesus. Di neraka itu ada gertak gigi, gelap, ulat tidak akan bisa menghancurkan tubuh dan sebagainya. Ya, jadi di neraka itu suasana dendam, iri hati, dengki, kekerasan, semuanya terjadi di situ. Sedangkan surga itu adalah suasana damai dan sejahtera. Maka surga dan neraka itu sudah hadir di dunia ini. Cuman apakah kita tahu enggak dan sadar? Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh penasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Di ayat kedua ini luar biasa. Ya. Roh Tuhan akan ada padanya. Yesaya menjelaskan bahwa pada diri Yesus itulah roh Tuhan ada. Siapa itu roh Tuhan? Roh Kudus. Maka ada pernyataan iman itu kan dikandung dari Roh Kudus. Roh Tuhan, Roh Kudus. Nah, ada roh hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian ini kan merupakan anugerah dari Allah. Kalau kita menginginkan hikmat sama seperti Salomo. Salomo tidak perlu harta, dia bilang. Saya hanya perlu hikmat dari Allah. Dan pengertian. Kalau orang berhikmat, dia pasti akan mengerti akan firman dan sabda Tuhan. Jadi seperti kalau kita berdoa, Tuhan tambahkanlah imanku. Nah, itu kan minta roh hikmat namanya. Jadi kalau orang yang menginginkan roh hikmat itu adalah orang yang mau mengerti suara Tuhan. Memahami kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak diri sendiri berarti kita tidak berhikmat. Misalnya pada setiap kali kegiatan, saya contohkan misalnya kegiatan bimbingan rohani ini kan. Di rutan kelas 2A Pontianak ini kan luar biasa bimbingan rohaninya. Setiap hari. Jadi kalau kita tidak punya roh hikmat, kita akan bosan. Mengapa? Karena kita kalah, digulat oleh diri kita sendiri. Apalagi sekarang kan. Ya. Dari mulai jam 4:30 sampailah jam 4 bola terus. Ya kan? Jadi memanjakan mata kita untuk bola. Disitulah kita lihat suasana manusia. Para penonton ada yang berdoa, ada yang bersorak, ada yang menangis, ada yang bersukacita dan sebagainya. Macam-macamlah spekulasi. Argentina kalah, wah karena dia main sabun lah, main inilah. Ya kalau kalah ya kalah. Gitu. Dianulir 3 kali lah. Nah, hebat teknologi sekarang kan. Lalu lain dengan Kamerun kan. Nggak ada offside, dibilang offside kan. Teknologi. Hebat teknologi sekarang. Pandangan kita lihat dia offside gitu. Jadi teknologi ini seakan-akan menggantikan Tuhan. Jadi tidak ada lagi tipu-tipu tuh. Ya, gol tangan Tuhan sudah berada di akhirat. Maradona kan sudah meninggal kan. Gol tangan Tuhan. Ya, hebat ya. Menggunakan nama Tuhan untuk menipu. Akhirnya hidupnya berkat menjadi kutukan bagi dirinya. Ya. Macam-macam masalah. Karena Tuhan itu tidak pernah campur tangan untuk urusan manusia, karena urusan manusia itu itu adalah urusan di dunia. Campur tangan Tuhan itu adalah bagaimana menyelamatkan manusia untuk sampai ke hadiratnya. Nah itu. Ya. Manusia inilah yang harus mengikuti kehendak Tuhan untuk sampai ke hadiratnya. Berikutnya adalah roh penasihat dan keperkasaan.
Jadi banyak orang-orang Kristen itu kurang menasehati dirinya dan orang lain. Ya. Dianggapnya kalau kita cuek-cuek itu bagus, padahal tidak. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Bahkan dijelaskan, kalau saudara kita melakukan kejahatan, kedosaan, ya kan? Panggillah dia. Perbincangkan dengan dia. Ya. 4 mata. Oh, kamu salah tuh. Ya, apa salah? Kamu mencuri. Kalau tidak, panggil lagi, katanya kan. Lalu panggil lagi dan disidang di jemaat. Itu ada cara-caranya sebenarnya diajarkan. Luar biasa kan? Jadi banyak di antara kita ini sebagai orang Kristen tidak mengikuti kehendak Allah untuk menjadi penasihat yang baik bagi diri kita, orang lain, keluarga dan sebagainya. Walaupun kita di tempat ini ya, kita juga harus terus menasihati anak kita, istri kita, untuk tetap bertekun dalam doa. Apapun yang terjadi. Tidak jemu-jemunya. Banyak orang bertanya mengapa kita harus berdoa setiap waktu, setiap saat. Sama seperti, ya memang agak beda sih. Kalau kita di rumah kan, untuk apa kita menyapu rumah setiap hari? Ya doa di atas menyapu. Doa ini adalah komunikasi satu-satunya dengan Allah. Dengan Allah tidak bisa WA, tidak bisa Telegram, tidak bisa Facebook, YouTube. Ya. Satu-satunya komunikasi dengan Allah ya berdoa. Maka sampai para rasul, para murid itu meminta Tuhan mengajarkan ya kita berdoa. Itulah doa Bapa kami. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, roh penasihat dan keperkasaan. Keperkasaan orang Kristen adalah doa. Doa keperkasaan kita. Orang menjelekkan kita, kita doakan. Ya kan? Berdoalah bagi musuhmu. Bayangkan. Itu udah di atas segala-galanya. Jadi doa itu membuat kita tahu bahwa kehendak Allah terjadi. Dan karena doa, keperkasaan Allah itu dinampakkan dalam cinta kasih. Berikutnya adalah roh pengenal dan takut akan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau dibaptis, kita tidak mau mengikuti Yesus, kita sampai kapanpun tidak akan tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Sampai kucing bertanduk pun kalau kita tidak mau dibaptis dan tidak mau mengikuti Yesus, ya tidak akan tahu. Orang itu akan membantah terus siapa itu Yesus. Bahkan kalau misalnya dia sudah pernah dibaptis, lalu dia meninggalkan baptisannya, dia akan terus menolak itu. Karena apa? Di dalam dirinya sudah tidak terdapat yang disebut dengan roh pengenal. Dan bahkan, ya, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Jadi dia tidak takut akan Tuhan lagi. Tidak takut Yesus dia. Oh Yesus itu nabi ya. Ya memang Yesus itu nabi. Oh Yesus itu imam ya. Ya Yesus memang imam. Oh Yesus itu raja, ya, dia imam, nabi dan raja. Ya kan? Jadi pandai dia kan memutarbalikkan fakta. Karena dia sudah tidak mengenal Yesus dan tidak takut akan Tuhan. Kita ingat penjahat di sebelah kanan, tidak takutkah kamu akan Tuhan? Ya, roh ya, penjahat di sebelah kiri itu kan, kalau kamu Tuhan, maka bebaskanlah kami. Kita kan seperti itu. Inginnya Tuhan itu menjadi Superman. Ya kan? Sama seperti iblis mengatakan kepada Yesus, jika kamu menjatuhkan dirimu di atas bumbungan bait Allah ini, maka malaikat-malaikat Allah akan, ya kan? Ya, pasti melindungi kamu. Ya kan? Tapi kan Yesus tahu, yang namanya manusia jatuh dari bumbungan ya pasti mati. Ya. Sama seperti orang Kristen mau coba-coba bunuh diri misalnya. Ya, kalau misalnya melompat dari ketinggian 10 meter, ya kalau tidak mati cacat kan begitu, buat masalah gitu. Kalau mati masalahnya mungkin sebulan. Tapi masalah bagi orang lain bertahun-tahun, bahkan bisa menimbulkan kesedihan, trauma untuk orang tuanya. Ada seorang anak IP-nya bagus, cum laude,
melompat dari hotel, ya, tidak tahu penyebabnya apa sampai sekarang. Kan orang tuanya jadi ya bersedih. Dipikirnya dengan dia mati itu masalah selesai, masalahnya makin tambah runyam begitu. Atau di Kalideres kan, 4 orang mati, sampai sekarang membingungkan bagaimana caranya mati, ya kan? Kan membuat masalah jadi semua orang, seluruh Indonesia tahu masalahnya. Awalnya masalahnya gara-gara mau jual katanya harta dari abangnya itu kan, habis, lalu mungkin tidak ada lagi uang. Mungkin, tapi sampai sekarang kan tidak jelas tuh. Atau menurut salah satu profesor UI, dia menganut paham sekte tertentu, ya kan? Ya bisa jadi kalau kita ini sudah tidak mengikuti, ya, dan mengenal Allah dan tidak takut akan Allah, apapun yang kita lakukan, entah baik atau jahat. Kalau tidak percaya ya silakan. Contohnya misalnya kalau kita menemukan uang 100.000 di jalan, ya, kalau diawasi mungkin duit itu tidak akan berlari. Tetapi kalau sudah tidak ada kan, sudah terjadi beberapa bulan waktu lalu itu, ibu-ibu teriak-teriak. Kira teriak apa? Rupa duit 50.000 berhenti kan. Kita ini yang ngerem setengah mati untuk dia ini. Ya demi 50.000 dia tahan berhenti di jalan, bayangkan. Tidak mikirkan nyawanya, ya kan? Nah ini yang terjadi dengan diri kita, bahwa sesuatu hal untuk takut akan Tuhan itu harus kita minta dari Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan takut seperti takut dengan setan. Takut akan Tuhan itu kita mengikuti kehendak Tuhan. Takut mengecewakan Tuhan, kan begitu. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi Tuhan Yesus itu akan menjadi hakim kita. Ketika kita mati, langsung berjumpa Yesus. Yang menghakimi diri kita siapa? Ya diri kita. Putusannya siapa? Putusan diri kita. Ya kan? Kata Yesus, yang nolak aku siapa? Kan kamu. Masa kamu mau ke rumah bapakku tapi menolak aku? Ah ini. Ya kan? Mau pilih mana katanya kan? Sebenarnya logika berpikir kita itu diajak Yesus itu, ya, supaya kita tahu bahwa kehendak Yesus itu terjadi atas diri kita. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Nah itu. Jadi hakim yang berkuasa di atas segala hakim ya Yesus Kristus. Hakim di dunia ini berdasarkan hukum, fakta. Fakta-fakta yang dibuktikan di persidangan. Ya kan? Kan begitu ya? Kalau fakta-faktanya ya ini. Ya dijatuhilah bapak-bapak sekalian dengan hukuman sesuai dengan apa yang bapak lakukan. Bisa menjadi besar, bisa menjadi kecil. Tergantung nanti pembuktian fakta-faktanya. Makanya ketika di BAP itu katakanlah sesuai dengan fakta. Ya kan? Fakta yang terjadi. Makanya kalau kasus-kasus persidangan yang sampai misalnya hukumannya adalah hukuman mati itu memang harus teliti. Ya. Jangan sampai menjatuhkan hukuman itu kepada orang yang tidak bersalah. Nah, itu yang harus dibuktikan. Tetapi di hadapan Yesus mau bukti apa lagi? Di hadapan Tuhan. Ceritakan kesalahanmu, kata Yesus kan. Kan tidak mungkin kita ceritakan kesalahan di hadapan Yesus lalu misalnya punya selingkuhan misalnya. Ya kan? Tidak diceritakan. Masih ada lagi dosamu? Oh tidak ada Yesus kan begitu. Nah itulah masa penantian, masa pertobatan itu. Maka waktu kita ya di muka bumi ini bagi yang beriman
Kristen, terutama di gereja Katolik, ya kan, diwajibkan menerima sakramen pertobatan untuk mengakui segala dosa-dosa, karena dosa kita dihapus. Bagaimana sih kalau kata dihapus itu enggak ada lagi gitu. Tapi kalau yang kita sembunyikan ya tak bisa dihapus. Karena kita sendiri yang tidak mau mengakui dosa kita itu. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ini agak berat sih memang, kata Yesaya. Ya kan? Dengan tongkatnya. Ya. Dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ya udah. Maksudnya dengan firman dan sabdanya orang fasik itu akan mati. Mengapa? Karena orang-orang fasik ini dia melakukan kewajiban agama tetapi hanya untuk nama besar. Lalu dia mengenyahkan Allah, meniadakan Allah, lalu membuat ya ilah-ilah baru bagi dirinya dan orang lain. Nanti pada zaman Salomo tua itu kan banyak tuh istrinya membuat dirinya fasik, bukan lagi munafik. Kalau munafik nih misalnya kita nih selalu rajin ke gereja, tapi setelah pulang ke gereja, ya kan, ya ada istilahnya begini, hari Minggu ya jadi orang Kristen, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bukan jadi orang Kristen, jadi orang dunia, ya kan? Ngakal lagi, bohong lagi dengan istri dan anak, enggak? Ya itu kita harus sadari pada masa Advent ini, ya kan? Mana bisa kita enggak ngakal? Tapi nanti ketika kita datang ke gereja, ya kan? Saya mengaku, saya